Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RAN Channel. Pada video kali ini saya akan mencoba share kepada teman-teman tentang bagaimana cara pengisian buku Bank Desa. Di dalam format buku Bank Desa ini sudah ada contoh ya. Tinggal kita mengisi misalnya bulan Januari. Kemudian bank cabang kita isi di sini Bank Sulteng, cabang Salakan. Kemudian pada kolom rekening nomor ini kita isi dengan rekening desa masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengisi pada transaksi pertama. Misalnya kita transaksi pertama itu di tanggal 1 Januari. Uraian transaksi misalnya saldo awal untuk tahun 2022. Bukti transaksi kita menggunakan kode 001 karena ini merupakan transaksi pertama kita di tahun 2022. Karena saldo itu merupakan pemasukan, maka kita input pada kolom setoran. Sini saya contohkan misalnya saldo awal kita Rp100.000. Kemudian ada bunga bank Rp3.000. Kita input pada kolom bunga bank. Kemudian saya contohkan lagi di sini ada pajak penarikan ya, misalnya Rp1.500 dan biaya administrasi Rp4.000. Nah, teman-teman, pada kolom saldo kita ketik sama dengan setoran ditambah bunga dikurang penarikan dikurang pajak dikurang biaya administrasi, kemudian kita klik enter. Oke teman-teman, ini saldo sudah terbaca Rp97.500. Kemudian pada transaksi kedua, ini misalnya saya contohkan kita melakukan transaksi pada tanggal 15 Januari 2022. Misalnya transaksinya adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini bisa dari dana desa dan alokasi dana desa. Di sini saya contohkan dana desa tahap 1, bukti transaksi 002. Karena ini transfer merupakan pemasukan, maka kita input pada kolom setoran misalnya 200 juta ya. Selanjutnya transaksi ketiga sama dengan saldo awal ditambah setoran. Sebelum kita lanjut pada transaksi ketiga, kita cari dulu saldo pada transaksi kedua dengan cara ketik sama dengan saldo awal ditambah pemasukan ditambah bunga bank kurang penarikan kurang pajak dan dikurang biaya administrasi. Oke teman-teman, saldo akhir sudah terbaca pada transaksi kedua Rp200.097.500. Selanjutnya kita melakukan transaksi ketiga. Misalnya pada tanggal 16 Januari 2022 kita melakukan penarikan dana. Penarikan dana ini kita input pada
kolom penarikan misalnya 150 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui saldo akhir pada transaksi ketiga, kita klik saldo akhir pada transaksi kedua, kemudian munculkan tanda plus dan tarik ke bawah. Oke teman-teman, saldo akhir sudah muncul. Nah, bagaimana cara menghilangkan saldo agar terlihat kosong, tetapi pada saat melakukan transaksi tetap terbaca secara otomatis? Caranya sama dengan cara yang saya share pada video sebelumnya, yaitu pada BKU, yaitu kita klik pada saldo di bawah saldo akhir, kita ketik sama dengan kita memasukkan rumus. Nah teman-teman, ini saldo di bawah saldo transaksi ketiga ini sudah kosong. Caranya mengosongkan tinggal kita klik, kemudian munculkan tanda plus dan tarik ke bawah supaya tulisan saldonya hilang. Oke teman-teman, ini sudah terhitung secara otomatis ketika kita memasukkan transaksi-transaksi yang selanjutnya. Misalnya di sini kita lakukan transaksi lagi, transaksi keempat, misalnya tanggal 20 Januari 2022, kita melakukan penarikan dana lagi. Misalnya yang kita tarik sesuai kebutuhan, misalnya 50 juta rupiah ya. Saldo akhirnya akan terbaca otomatis dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menginput atau menghitung transaksi bulan ini dan transaksi kumulatif? Sama dengan sum menggunakan rumus. Kita ambil transaksi yang kedua ya, transaksi kedua. Rp200 juta. Kita munculkan tanda panah, kemudian kita tarik ke samping. Selanjutnya pada transaksi kumulatif sama juga ya, kita menggunakan rumus sum, kemudian dalam kurung kita ambil saldo awal ya, dari atas, karena ini merupakan transaksi secara kumulatif, secara keseluruhan. Ini juga sama ya, kita klik pada jumlah transaksi kumulatif, kemudian munculkan tanda plus dan tarik ke samping. Oke teman-teman, teman-teman harus bisa memastikan bahwa saldo akhir pada transaksi keempat ini sesuai dengan saldo akhir pada sesuai dengan hasil perhitungan pada transaksi kumulatif. Ini ya, ini sudah sama ya teman-teman.
Kalau sudah sama begini berarti angka yang dimasukkan atau pengetikan angka tidak keliru atau cara perhitungannya juga sudah tepat. Barangkali teman-teman untuk video atau tutorial pengisian buku bank desa semoga bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.